Hadirin yang terhormat, dalam debat final calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia 2014 yang akan dibawakan oleh moderator debat malam ini, Bapak Profesor Sudarto P. Hadi, MES, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Selamat datang di debat calon presiden dan wakil presiden 2014. Debat final pada malam hari ini mengambil tema pangan, energi, dan lingkungan hidup. Telah hadir di tengah-tengah kita dua pasang calon. Akan segera kita undang pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa. Boleh saya sebut pasangan Prabowo Hatta? Ya. Terima kasih. Di sini Pak, ya. Pak Prabowo di samping saya. Pak Prabowo di sini, ya. Di sini, ya. Saya di sini. Bapak di sini, Bapak di sini ya. Inilah pasangan Prabowo Hatta. Selanjutnya kami undang pasangan calon nomor 2. Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Pak Jokowi di samping kiri saya. Baik, boleh saya menyebut pasangan Jokowi JK? Ya, baik. Baik, hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai debat, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan berdiri.
Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Kami persilahkan para dua pasang calon untuk menempati tempat masing-masing. Dipersilakan. Ya. Hadirin yang saya hormati, agar debat pada malam ini berlangsung dengan tertib, lancar, dan damai, mari kita simak tata tertib debat berikut ini. Debat malam ini terbagi dalam 6 bagian. Pada bagian pertama, moderator mempersilahkan masing-masing calon wakil presiden menyampaikan visi dan misi selama 4 menit. Bagian kedua, moderator akan memperdalam visi dan misi yang telah disampaikan. Calon presiden dan calon wakil presiden dipersilahkan menjawab selama 3 menit. Pada bagian ketiga, moderator akan menyampaikan pertanyaan yang sama kepada masing-masing pasangan. Calon presiden beserta calon wakil presiden memiliki waktu 3 menit untuk menjawab. Bagian keempat, setiap pasangan calon memiliki 2 kali kesempatan untuk bertanya, dan masing-masing memiliki waktu 2 menit untuk menjawab. Di bagian kelima, calon presiden dan calon wakil presiden akan saling melemparkan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Waktu yang disediakan adalah 2 menit untuk menjawab pertanyaan dan 2 menit untuk menanggapi kembali. Sesi bertanya dan menanggapi masih akan dilanjutkan pada bagian ke-6. Di penghujung debat, masing-masing calon presiden dipersilahkan memberikan pernyataan penutup selama 2 menit. Baik, mari kita mulai debat malam hari ini dengan segmen yang pertama, di mana masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi tentang tema debat, pangan, energi, dan lingkungan. Telah disepakati bahwa yang akan menyampaikan visi dan misi adalah para calon wakil presiden dengan waktu masing-masing 4 menit. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misi. Waktunya 4 menit. 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati Profesor Sudarto, yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting bagi kelangsungan bangsa dan negara kita, pangan, energi, dan lingkungan hidup. 3 menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, karena lingkungan hidup penting. Tanpa lingkungan hidup yang baik, sulit kita mengembangkan sektor pangan dan energi kita. Saudara sekalian yang saya cintai, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemenuhannya adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Oleh sebab itu negara berkewajiban memenuhi ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, terjangkau harganya, terakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu Prabowo Hatta Rajasa berkomitmen dengan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan. Prinsip inilah kemudian kami kembangkan ke arah sasaran dan kebijakan. Pertama, kita harus menyediakan pangan dalam kecukupan. Dan yang kedua, pangan harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga harus mengembangkan diversifikasi pangan kita. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat, dan program yang lain adalah mitigasi agar tidak terjadi kerusakan pada pangan kita. Di bidang energi, kita mengembangkan pertama, kita harus meningkatkan migas kita produksinya. Yang kedua, mengurangi impor.
Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah melakukan penghematan. Yang keempat adalah melakukan diversifikasi energi dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan. Di bidang lingkungan hidup, kita tahu penerapan prinsip sustainable development menjadi keharusan bagi kita. Oleh sebab itu, kita arahkan kebijakan kita. Yang pertama, penting bagi kita lingkungan hidup untuk mengatasi global climate change. Yang kedua, kita juga harus penting untuk melakukan konservasi agar ekosistem kita tetap terpelihara dan terjaga. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita harus sungguh-sungguh mengatasi, meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah. Dan yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya bagaimana upaya kita agar prinsip-prinsip dasar konsep sustainable development menjadi prinsip pembangunan pasca Millennium Development Goals. Inilah prinsip-prinsip yang ingin kami kembangkan apabila rakyat memberikan mandat kepada kami. Dan yang penting lagi adalah lingkungan hidup bukanlah sebuah warisan, akan tetapi ia adalah titipan dari generasi-generasi ke depan yang harus kita pelihara, kita jaga, kita tingkatkan kualitas lingkungan hidupnya agar generasi mendatang hidup lebih baik daripada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatta Rajasa. Selanjutnya saya akan mempersilahkan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, dipersilakan. Waktunya 4 menit. 4 menit dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Bapak moderator yang saya hormati, Pak Prabowo, Pak Hatta, dan Pak Jokowi, dan seluruh hadirin sebangsa dan setanah air. Pangan, energi, kebutuhan pokok kita semua. Tiap hari kita membutuhkan hal itu, dan tentu juga lingkungan yang baik yang harus dilestarikan. 5 tahun terakhir ini pangan kita dan energi kita mengalami banyak krisis yang luar biasa. Kita penduduk 250 juta dengan luas lahan sawah kalau padi 8 juta hektar yang ditanami 12 juta, namun kita tetap tahun terakhir mengimpor pangan yang luar biasa banyaknya. 2012 kita mengimpor 2,7 juta ton, padahal pada 2009-2008 kita sudah swasembada beras. Yang kedua, energi kita, energi kebutuhan yang sangat penting juga. Tidak ada lagi gerak manusia tanpa energi pada dewasa ini, namun juga kita mengalami situasi yang sangat kritis pada dewasa ini. Baik BBM-nya yang impornya begitu banyak, baik ketersediaan listrik yang sudah mulai padam di banyak kota di Indonesia, sehingga hal ini merupakan hal-hal yang sangat penting sekali untuk kita selesaikan dalam waktu singkat ini. Karena itulah maka Jokowi JK dalam kesempatan ini menyampaikan pertama soal pangan. Soal pangan itu bagaimanapun kita harus tingkatkan produktivitasnya dengan cara penyediaan bibit yang baik, pupuk yang tepat waktu, dan perbaikan pengairan yang besaran. Kita harus jalankan itu dan sistem yang ada. Bukan hanya beras, gula seperti itu, sawit seperti itu, dan lainnya kebutuhan pokok kita semuanya. Kedua, energi. Energi kita harus segera mengadakan perubahan-perubahan cara kita berpikir energi. Yang pertama, kita harus memperbaiki sistem karena akibatnya yaitu mix energi yang baik, mengadakan konversi energi ke gas untuk minyak untuk transportasi. Kita sudah berhasil mengkonversi dari dapur kita, sekarang konversi ke kendaraan kita secara nyata, bukan pidato. Kedua, kita harus segera memperbaiki transportasi umum. Itu hal yang sangat penting dilaksanakan. Kedua, meningkatkan produktivitas energi kita, baik yang terbarukan, geotermal, air, dan sebagainya. Itu yang sangat penting kita laksanakan. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini adalah
suatu hal yang kebutuhan pokok manusia pada dewasa ini. Hutan kita harus menetapkan hutan besaran yang diperbaiki. Tiap tahun kita harus memperbaiki minimum 2 juta hektar hutan terbaiki, memperbaiki aliran sungai yang baik, memperbaiki kebersihan kota-kota kita yang ada ini, dan memberikan kehidupan yang nyaman untuk bangsa ini. Itulah yang penting dewasa yang kita laksanakan. Semuanya serba urgent akibat keterlambatan kita menangani khususnya pada tahun-tahun terakhir ini. Karena itulah maka kita bersama-sama Joko JK berjanji untuk segera menyelesaikan ini, untuk segera untuk mengatur ini, segera untuk meningkatkan baik jangka pendek dan jangka panjang. Pertanian contohnya, jangka pendek seperti itu, jangka panjangnya harus kita mencetak sawah sejuta hektar untuk memenuhi kebutuhan pokok kita semua. Dengan hal itu insya Allah kita akan membawa bangsa ini lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Yusuf Kalla. Hadirin yang saya hormati, telah sama-sama kita simak visi dan misi kedua pasang calon. Sebelum memasuki segmen yang kedua, kita ikuti cerita berikut ini. Kita akan coba lihat sekarang di segmen selanjutnya ini apakah nanti akan berbicara tentang bagaimana aspek realisasinya ya. Kita langsung ke sana. Terlebih dahulu adalah pasarnya. Kalau kita ingin ekspor, yang harus dilihat dulu ada pasarnya. Pasarnya apa? Kalau pasarnya sudah jelas ada, baru kita berproduksi. Saya berikan contoh. Petani diperintahkan untuk menanam pepaya. Petani diperintahkan untuk menanam melon dan semangka. Tetapi pasarnya di mana? Petani itu sebetulnya asal diberi arahan, asal dikawal, asal diberi PPL, asal diberi bibit, itu berproduksi apapun bisa. Jangan menganggap remeh petani. Persoalannya hanya kita ini tidak pernah menyiapkan pasar untuk mereka. Kalau mereka sudah diperintah untuk menanam pepaya, mestinya disiapkan industri ekstrak jus pepaya yang bisa diekspor. Kalau mereka diperintah di sebuah wilayah untuk menanam melon dan semangka, mestinya juga pasarnya disiapkan. Industri pengolahan pasca panen inilah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita kerjakan. Kita ini semuanya sebetulnya ngerti masalahnya. Kita ngerti problemnya. Kita ngerti persoalannya. Yang belum ada adalah niat untuk menyelesaikan masalah itu. Yang belum ada adalah kemauan untuk menyelesaikan itu. Pakar kita banyak, ahli kita banyak, semuanya ada. Petani kita juga siap, tanah kita juga subur. Tinggal ada kemauan, ada niat atau tidak. Kuncinya hanya di niat dan kemauan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu. Silakan Pak CK untuk menambahkan. Setiap ekspor kita tentu kita butuhkan nilai tambah yang baik. Nilai tambah yang baik hanya bisa apabila pengolahan. Contoh sawit, kalau kita hanya ekspor CPO-nya tentu kurang. Tapi karena itu industri hilir daripada seluruh pertanian itu harus dikembangkan dengan baik. Sama dengan tadi dikatakan hortikultura, buah-buahan, apapun, maka industri hilir dari pertanian. Kalau daya saingnya, kita yakin bahwa karena kita adalah negara agraris yang baik, pertanian yang baik, lahan yang baik, juga penduduk yang besar sebagai pasar, juga di luar negeri, maka yang dibutuhkan ialah di samping peningkatan produktivitas, nilai tambahnya dalam bentuk pengolahan dan juga pasar yang baik. Itulah inti untuk kemakmuran rakyat. Karena dasar dari pertanian itu rakyat, maka yang dibutuhkan ialah pendapatan rakyat yang lebih besar daripada menanam saja. Itu yang kita inginkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jokowi JK. Kepada Pak Prabowo Hatta, saya ingin mengajukan pertanyaan. Dari penyampaian visi dan misi Pak Prabowo Hatta akan membangun kedaulatan pangan. Pak Prabowo Hatta akan meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian rakyat. Pertanyaan saya,
bagaimana upaya tersebut dilakukan dan bagaimana strategi menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang tadi Pak Hatta juga sudah menyinggung. Saya persilahkan, waktunya 3 menit. 3 menit dari sekarang dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Masalah pertanian yang kita hadapi, kita mengalami suatu tantangan besar, yaitu tiap tahun kita kehilangan lahan untuk pertanian kurang lebih 60.000 hektar per tahun. Kementerian Pertanian sekarang memperkirakan tahun 2015 kita akan butuh tambahan lahan 730.000 hektar. Jadi kalau kita bicara produktivitas, kita bicara dua masalah. Yang pertama adalah intensifikasi lahan yang sudah ada. Dan yang kedua tentunya kita harus tambah tadi yang 60.000 tiap tahun hilang menjadi real estate, pabrik dan sebagainya. Ini tantangan yang besar. Jadi kalau strategi bagaimana meningkatkan produktivitas, ada dua pendekatan. Yang pertama tentunya memperbaiki pupuk. Jenis pupuk yang kita pakai di Indonesia ini masih sangat ketinggalan. Kita perlu menggunakan pupuk majemuk yang spesifik. Kita baru sekarang menggunakan sebagian kecil pupuk majemuk yang umum, tidak spesifik. Artinya perlu ada pupuk untuk jagung, perlu ada pupuk untuk beras, perlu ada pupuk untuk ubi dan sebagainya. Tidak satu pupuk untuk semua. Jadi kita perhitungkan dengan memberi pupuk majemuk yang umum saja dari lahan yang ada, kita bisa meningkatkan produksi 40%. Dan ini sudah dibuktikan di 100 kabupaten di seluruh Indonesia dan berhasil. Peningkatannya rata-rata 41%. Itu dari intensifikasi. Tapi kita butuh tambah yang tadi diperkirakan oleh Kementerian Pertanian 730.000 hektar yang hilang 2015 tahun depan. Berarti seandainya Prabowo Hatta menerima mandat dari rakyat, kami merencanakan akan menambah 2 juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730.000 hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. Jadi inilah strategi kami. Kami yakin dengan strategi ini intensifikasi, ekstensifikasi, distribusi pengairan, perbaikan irigasi, penambahan bendungan, ini membutuhkan usaha sangat besar dan kami siap melaksanakannya. Terima kasih. Mitigasi bencana, pendekatan mitigasi dan adaptasi. Mohon maaf, habis. Terima kasih, waktunya habis. Baik, hadirin. Baik, kita akhiri segmen 2. Sebelum kita melanjutkan segmen yang ketiga, kita ikuti jeda berikut ini. Kita akan sekarang ikuti lagi kembali ke lokasi. Sudah dimulai sepertinya. Masing-masing 2 pertanyaan. Waktu untuk menjawab dari masing-masing calon adalah 3 menit. Saya akan memulai bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Pak Prabowo Hatta. Dalam rangka mencapai kedaulatan energi, kita menghadapi berbagai tantangan. 1, liberalisasi dalam tata kelola energi. Kedua, Pak Hatta tadi sudah menyebutkan subsidi BBM yang terus meningkat. Ketiga, porsi penggunaan energi baru terbarukan kita masih rendah, masih kecil. Hanya 6% dari target 25% pada tahun 23% pada tahun 2025. Pertanyaan saya, bagaimana strategi Pak Prabowo Hatta untuk menata ulang pengelolaan sektor energi?
Waktunya 3 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Penataan ulang terhadap sektor energi wajib kita lakukan. Yang pertama, sambil kita menghormati kontrak-kontrak yang dikatakan liberal tadi itu, kita hormati, namun tetap kita lakukan upaya renegosiasi agar sebesar-besarnya pendapatan negara untuk kemakmuran rakyat bisa kita dapatkan. Namun yang paling penting dari situ adalah bagaimana energi kita sustain, berkelanjutan. Disinilah yang pentingnya yang saya sebutkan. Yang pertama, upaya kita untuk meningkatkan cadangan dengan melakukan eksplorasi, itu yang pertama, untuk meningkatkan cadangan atau reserve, proven reserve kita. Yang kedua, penting bagi kita untuk mengembangkan sumur-sumur yang tua dengan teknologi enhanced oil recovery. Ini juga untuk menambah cadangan kita. Akan tetapi semua itu bersifat jangka pendek karena fosil. Yang terpenting bagi kita adalah upaya mengembangkan diversifikasi energi dengan utamanya energi masa depan, yaitu energi baru dan terbarukan. Maka di sini kuncinya adalah insentif, riset, spending untuk meningkatkan, dan juga pola bisnisnya yang harus menarik dengan mengembangkan apa yang kita sebut sebagai fit-in tarif. Oleh sebab itu di negara manapun, energi baru dan terbarukan, energi masa depan harus ada insentif dari pemerintah. Dengan demikian maka kami Prabowo Hatta berkomitmen untuk meningkatkan bauran energi sampai tahun 2020 setidaknya sudah mencapai angka di atas 20%. Di dalam RPJMN kita 25% dicapai pada tahun 2025-2030. Dengan demikian dengan insentif dan fit-in tarif maka pola bisnis itu akan terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagi kita, bagaimana kita melakukan konserv, penghematan energi. Yang terpenting adalah bagaimana elastisitas energi yang sekarang sangat tinggi, 1,63, kita tekan ke arah 0,8. Dengan demikian maka penghematan akan terjadi terhadap pembangunan kita. Dan ini harus kita lakukan secara konsisten. Kesimpulannya adalah, pertama eksplorasi, untuk meningkatkan cadangan. Yang kedua adalah memberikan kepada BUMN kita porsi yang lebih besar untuk meningkatkan cadangannya dan mencari eksplorasi sumur-sumur dan gas yang baru. Dan yang ketiga, energi baru dan terbarukan, yaitu diversifikasi energi. Dan yang keempat adalah penghematan terhadap energi yang harus kita lakukan juga. Ini adalah hal-hal yang penting bagi kita untuk sustainable dari energi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Hatta. Pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Pak Jokowi JK. Saya ulang pertanyaannya. Dalam rangka mencapai kedaulatan energi, Pak JK tadi juga sudah menyinggung, kita menghadapi tantangan sebagai berikut. 1. Liberalisasi dalam tata kelola energi. 2. Subsidi BBM yang terus meningkat. 3. Porsi penggunaan energi baru terbarukan yang masih rendah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Pak Jokowi JK untuk menata ulang pengelolaan sektor energi? Saya persilahkan, waktunya 3 menit. Silakan. Terima kasih. Sebetulnya energi yang kita punyai ini sangat melimpah, baik menyangkut minyak, baik gas dan panas bumi atau geotermal, dan juga energi yang terbarukan. Banyak kesempatan yang bisa kita kelola, kita manage dari situ. Yang pertama, yang menyangkut minyak, menyangkut gas dan panas bumi. Kita harus berani memutuskan. Yang pertama, BBM harus dialihkan, dikonversi ke gas. Karena ini jelas lebih murah dan stok yang ada ini bisa mengurangi beban dari BBM. Kemudian yang kedua juga
infrastruktur yang berkaitan dengan gas itu sendiri. Karena pemipaan untuk gas untuk menuju baik ke industri, baik ke perumahan, ini harus segera dikerjakan. Hitungan kami, pemipaan untuk gas ini kurang lebih bisa dikerjakan dalam waktu 3 tahun dengan sebuah kecepatan yang tinggi. Yang ketiga, yang paling penting ini yang juga sangat menyedot banyak energi adalah masalah hal yang berkaitan dengan kemacetan. Oleh sebab itu, ke depan yang namanya transportasi publik, mass transportation itu harus dikerjakan secara baik di kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia ini. Tidak ada kata tidak, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita agar energi yang ada ini betul-betul bisa kita pakai se-efisien mungkin. Kemudian mengenai energi yang terbarukan, saya kira juga lahan-lahan kita yang lahan marginal ini juga masih beribu-ribu hektar, lahan yang marginal. Masih banyak sekali. Yang tidak perlu air, ini juga banyak tanaman-tanaman yang bisa kita pakai untuk membangun sebuah energi yang terbarukan. Misalnya, saya berikan contoh, cantel atau sorghum. Ini bisa ditanam di mana-mana. Di tempat-tempat yang marginal bisa ditanam, tetapi karena tidak ada riset yang baik, tidak ada yang berani memulai, tidak ada insentif di situ, sehingga orang tidak mau masuk ke sana. Dan juga pasarnya memang, Pertamina harus membuka pasar untuk itu, untuk biofuel harus dibuka, sehingga jangan sampai justru kita memberikan insentif untuk impor minyak, tetapi tidak memberikan insentif kepada energi terbarukan yang harusnya bisa dinikmati oleh para petani. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak Jokowi. Sekarang menginjak pertanyaan kedua dari segmen yang ketiga. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2, Pak Jokowi JK. Menipisnya sumber daya alam dan meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi indikasi belum terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan saya, bagaimana strategi Pak Jokowi JK dalam menserasikan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan, aspek sosial, dan pelestarian lingkungan? Saya persilahkan untuk menjawab, waktunya 3 menit. Dipersilahkan. Ya, mestinya kita harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepentingan hajat hidup masyarakat, dan juga kelestarian lingkungan. Ketiganya ini harus berjalan paralel, berjalan beriringan, sehingga akan kita peroleh sebuah kemanfaatan yang melestarikan juga. Bukan hanya urusan ekonomi, bukan hanya urusan hajat hidup masyarakat, tetapi juga kelestarian lingkungan ini tetap bisa kita jaga. Jangan ada yang dinomorsatukan yang ini dan dinomorduakan ini. Semuanya harus berjalan secara paralel. Dan kita tahu semuanya, sekarang ini hutan kita rusak. Daerah aliran sungai kita juga rusak. Kemudian terumbu karang di pantai kita juga rusak. Karena apa? Kita terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. 3 hal itulah saya kira yang harus kita jalankan secara berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga betul-betul bahwa lingkungan kita ini bisa kita jaga. Karena ini adalah yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Kita tidak bisa lagi berteori. Kita tidak usah lagi menyampaikan hal-hal yang muluk-muluk. Tetapi apa yang sudah kita ketahui segera kita kerjakan, apa yang kita ketahui segera kita laksanakan, dan apa yang kita ketahui segera
kita implementasikan. Karena kekurangan kita sekarang ini memang melaksanakan. Merencanakan sudah banyak sekali, tapi melaksanakannya kita yang kurang. Oleh sebab itu menurut saya yang paling penting sekarang melaksanakan. Pak Jokowi Pak JK dipersilakan. Antara ekonomi dan lingkungan yang bisa menyesuaikannya adalah teknologi. Artinya kalau sawah sekarang ini 1 hektar menghasilkan 5,5 hekton padi, maka kita harus teknologi harus masuk untuk menjadi 6-7 ton per hektar, sehingga tidak kita butuhkan lahan terlalu banyak, sehingga hutan tetap baik. Begitu juga sawit harus lebih baik produktivitasnya, sehingga yang bisa menghabis ialah tetap kesejahteraan ekonomi jalan, tapi lingkungan terjaga, kemudian juga sungai terjaga dan masyarakat terjaga. Teknologilah yang menjadi inti daripada itu. Terima kasih Pak JK. Pertanyaan yang sama, pertanyaan kedua yang sama, saya ajukan kepada Pak Prabowo Hatta. Akan saya ulang pertanyaannya. Menipisnya sumber daya alam dan meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi indikasi belum terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Pak Prabowo Hatta di dalam menserasikan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan? Silakan dijawab, waktunya 3 menit. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Masalah kerusakan lingkungan tidak lain juga adalah dikarenakan oleh daya dukung bumi kita, daya dukung wilayah teritorial bangsa kita sudah sangat-sangat berat untuk menampung ledakan penduduk. Jadi Indonesia, negara yang kita cintai ini, tiap tahun kita harus menerima tambahan 5 juta warga baru. Tambahan penduduk kita 5 juta tiap tahun. Berarti 5 juta mulut baru. Kita harus siapkan makan, siapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh seorang warga negara. 5 juta tiap tahun. Ini yang mempercepat proses kerusakan lingkungan. Juga dengan kurangnya regulasi atau pengawasan, tambah mempercepat lagi kerusakan lingkungan itu. Dilema bagi kita, bagaimana kalau kita tidak mempercepat pertumbuhan, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja? Jadi ini dilema. Pertumbuhan harus tetap, tetapi kita harus menghadapi kerusakan lingkungan itu. Bagaimana strategi kami keluar? Strategi kami keluar adalah melalui suatu strategi yang kita namakan atau kita pakai adalah strategi banyak jalur. Antara lain sekaligus dengan pendidikan kita bisa menanamkan pengertian dari rakyat kita tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan butuhnya kita menjaga lingkungan kita. Jadi tidak bisa tidak kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi pendidikan harus kita dorong dan harus kita menjadikan sektor investasi yang besar. Tetapi dari dua ini, jalur-jalur pembangunan yang kita gunakan baru akan dicapai suatu keseimbangan. Pertumbuhan yang tinggi, keadilan, tetapi kesadaran terhadap menjaga lingkungan hidup kita yang sangat vital bagi pelestarian masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Terima kasih. Baik, saya tambahkan. Pak Hatta, singkat. Tahun 2015 akan berakhir Millennium Development Goals dan akan masuk Sustainable Development.
Bagi kita, konsep itu harus dijalankan dengan konsisten. Terima kasih, waktunya habis. Terima kasih. Kita akhiri segmen yang ketiga. Kita ikuti jeda berikut ini sebelum kita memasuki segmen yang keempat. Kesempatan pertama saya mengundang pasangan calon nomor urut 2, Pak Jokowi JK, untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Prabowo Hatta. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Hatta. Saat ini kita sebagai pengimpor beras yang sangat besar. Tahun 2012 impor beras kita kurang lebih 2,7 juta ton. Ini besar sekali. Dan kita pernah bersuasembada tahun 2008-2009. Pertanyaan saya kepada Pak Hatta sebagai Menko Perekonomian saat itu. Menurut Bapak, apa yang keliru dan apa yang salah? Dan juga untuk Bapak Prabowo, sebagai Ketua HKTI, upaya apa yang telah Bapak lakukan? Terima kasih. Baik, silakan Pak Prabowo Hatta untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dipersilakan. Terima kasih Bapak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Kalau melihat data record import dari tahun 2000 sampai sekarang, tidak ada kita tidak mengimpor. Tapi jangan salah, sesungguhnya kita sudah bersuasembada. Hanya kita mengimpor apabila terjadi gangguan pada pertanian kita akibat iklim ekstrim. 2007-2008 kita ketahui bahwa dunia mengalami krisis. Pak JK ada di situ. Tapi justru Indonesia mengalami surplus pada tahun 2008. Sehingga kita tidak mengimpor. Kita surplus. Dan bahkan kita membantu negara tetangga kita dengan suplai beras, yaitu Filipina. Sama halnya setelah itu kita mengimpor hanya apabila kita betul-betul mengalami gangguan dalam pertanian. Itu pun kita melakukan apa yang kita sebut dengan meningkatkan tambahan dana bagi para petani kita. Kita sediakan 2 triliun biasanya setahun untuk agar mereka bisa tetap survive dengan tambahan dana tersebut. Nah, import yang selalu kita lakukan umumnya untuk beras-beras tertentu. Misalkan beras untuk masyarakat asing dan sebagainya. Pak melanjutkan. Silakan Pak Prabowo, singkat. Ya, sebagai Ketua Umum HKTI, saya terus konsisten menolak impor beras. Saya selalu mengingatkan pemerintah, ya. Saya mengingatkan pemerintah, dan pernah saya ditegur oleh Pak Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, ya. Beliau Ketua Umum Golkar, saya dipanggil. Beliau negur saya karena statement saya menolak impor beras, ya. Ya Pak, benar Pak. Bapak Ketua Umum Golkar, saya masih anggota Golkar. Bapak manggil saya dan Bapak menegur saya. Baik, Pak Prabowo. Karena pada saat itu Bapak mendukung impor beras. Waktunya habis, Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan sekarang. Pak Prabowo Hatta untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Jokowi JK. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Joko Widodo dan Pak Muhammad Yusuf Kalla. Dunia mengakui Indonesia the champion di dalam mengatasi global climate change. Dan di Bali kita berhasil di dalam UNFCCC melahirkan satu deklarasi melengkapi Kyoto Protocol. Yang saya ingin tanyakan, sejauh mana menurut pandangan Bapak berdua efektivitas dari Kyoto Protocol dan bagaimana kita mengatasi efek gas rumah kaca? Terima kasih.
Terima kasih. Pak Jokowi JK dipersilahkan untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit. Dipersilahkan. Indonesia pendukung utama daripada Tokyo Protocol. Karena itu artinya adalah dunia harus bertanggung jawab kepada kerusakan lingkungan di daerah-daerah atau seperti tropical forest Indonesia. Karena itu Indonesia mendukung itu, dan Indonesia juga sangat memprotes kenapa Amerika tidak melaksanakan dengan betul atau tidak menyetujui protokol itu. Karena itulah di Bali, tentu Pak Hatta tahu, kita menjalankan RED, reduce emission and for deforestation and the forest. Jadi karena itulah maka Indonesia mendukung itu dan ingin menjalankan itu sebaik-baiknya, karena kita sangat berkepentingan dan dunia sangat berkepentingan. Pelaksanaannya memang sangat lambat akibat pihak negara industri seperti Amerika dan juga sebagian Eropa tidak menjalankan itu dengan baik, sehingga yang seharusnya climate change itu dengan carbon credit tidak berjalan dengan baik. Akibat carbon credit tidak berjalan dengan baik, maka insentif untuk perbaikan hutan juga tidak jalan. Seperti di Kalimantan, dunia internasional, Norwegia ataupun Australia itu hanya menjanji terus untuk kasih $1 miliar, tapi ternyata tidak realisasi. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kita harus berjuang sendiri, dan walaupun negara industri itu tidak membayarnya, tapi karena lingkungan kita sendiri harus dijalankan dengan kekuatan sendiri. Pada waktunya mereka harus sadarkan itu. Baik. Pak Jokowi akan menambahkan? Cukup? Baik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Saya ingin mempersilahkan Pak Jokowi JK untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Pak Prabowo dan Pak Hatta, energi kita dalam kondisi sangat kritis. Tahun-tahun terakhir ini kita pengimpor minyak terbesar dalam sejarah kita. Produksi kita menurun menjadi sekitar 800.000 barel per hari, dan kita mengimpor kurang lebih 700.000. Subsidi kita naik terbesar dalam sejarah Indonesia. Defisit kita naik terbesar dalam sejarah untuk mengimpor minyak itu. Listrik kita mulai padam di mana-mana dan juga banyak mati. Apa yang terjadi sehingga terjadi krisis itu? Pak Prabowo Hatta dipersilakan untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit. Dipersilakan. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Bapak tahu sejak Bapak Wakil Presiden pun terjadi declining produksi kita, menurun. Dan bahkan angka 1 juta barrel itu drop ke angka 900 pada zaman kita bersama Pak, zaman itu, jangan lupa. Persoalannya tidak ada yang salah dengan itu Pak. Persoalannya adalah sumur-sumur kita memang declining, dengan declining rate 12% per tahun. Justru Pak SBY sekarang menahan declining rate pada angka 3%. Tapi Pak JK saya pastikan awal 2015 angka produksi kita naik lagi ke 1 juta barrel. Nah, ada apa dengan listrik kita? Ya kita mau bangun 10.000 megawatt, tapi karena terburu-buru semua serba tidak siap. Dan ketika dites yang harusnya 2 kali 300 megawatt, availability faktornya di bawah daripada ketentuan. Ini menghambat, memperlambat yang seharusnya 3 tahun yang lalu sudah selesai semua, sampai sekarang belum mencapai 10.000 megawatt. Nah ini adalah tata kelola menurut saya yang terlalu terburu-buru pada waktu itu. Oleh sebab itu banyak hal yang perlu kita jelaskan, tapi percayalah keadaan sekarang jauh lebih baik dibandingkan 2 sebelumnya. Jauh lebih baik. Sekarang listrik kita sudah mencapai 54.000 megawatt. Demikian juga kita akan mencapai kembali 1 juta barrel. Tapi soal yang berkaitan dengan upaya kita yang terbesar yang harus kita lakukan adalah melakukan diversifikasi energi kita secepat mungkin. Karena tidak boleh kita menggantungkan kepada energi fosil, masa depan kita ada pada energi baru dan terbarukan. Kuncinya adalah insentif, feed-in tarif, agar bisnis di dalam energi baru dan terbarukan dapat berjalan dengan baik, sehingga bisa berkembang energi baru dan terbarukan tersebut. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Kita
lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Pak Prabowo Hatta kepada Pak Jokowi JK. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Pak Jokowi yang saya hormati, saya agak kaget dalam kampanye di Indramayu tanggal 17 Juni, Bapak mengatakan bahwa petani tidak perlu koperasi. Padahal kita mengetahui bahwa koperasi adalah soko guru dari ekonomi bangsa Indonesia. Apa maksud pertanyaan ini? Kenapa Bapak katakan petani tidak perlu koperasi? Ya, kalau kami tegas mengatakan koperasi vital bagi kehidupan petani-petani dan nelayan kita. Jadi mohon dijelaskan kenapa sampai Bapak mengambil sikap yang seperti itu. Menganggap bahwa koperasi itu tidak perlu bagi petani-petani kita. Terima kasih. Baik. Dipersilakan Pak Jokowi JK untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Dipersilakan. Terima kasih Pak Prabowo. Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar. Saya kira semua orang tahu bahwa yang namanya koperasi itulah soko guru ekonomi kita. Semua orang tahu. Jadi tidak mungkin seorang Jokowi mengatakan seperti itu. Hanya masalahnya di desa ini ada beberapa hal yang juga harus kita tuntaskan. Baik yang berkaitan dengan perangkat desa, baik yang berkaitan dengan kelembagaan yang ada di desa, baik yang nantinya desa itu akan dikucurkan dana karena Undang-Undang Desa sudah mengatakan kurang lebih 1,4 miliar. Menurut saya yang paling penting desa adalah punya yang namanya badan usaha milik desa. Bisa dalam bentuk koperasi, bisa dalam bentuk yang lain, tetapi menurut saya alangkah lebih baiknya dalam bentuk koperasi. Yang diperlukan sekarang adalah bahwa desa harus bisa mandiri. Oleh sebab itu, kita ke depan ingin agar ternak yang ada di desa yang diberikan subsidi dari pemerintah itu dipusatkan di dalam satu tempat. Di dalam satu kandang. Sehingga apa? Sehingga nantinya dari produksi sapi ini memproduksi kotoran dan kotoran bisa masuk diarahkan kepada sebuah produksi energi sehingga di desa pun bisa swasembada energi dan tentu saja bisa swasembada daging sendiri. Saya kira pengelolaan seperti itulah yang kita perlukan di desa. Hanya kita sekarang ini perlu memperkuat kelembagaan perangkat desa dan anggaran untuk desa. Terima kasih. Pak Jokowi, waktunya habis. Baik, kita akhiri segmen 4 dan akan kita lanjutkan segmen kelima setelah jeda berikut ini. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, kita masuki segmen yang kelima. Pada segmen yang kelima ini, para calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan menanggapi balik. Terdiri dari 4 sesi. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab dan menanggapi 2 menit. Kita mulai dengan sesi yang pertama. Saya ingin memberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo Hatta, untuk mengajukan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Terima kasih moderator Pak Joko Widodo dan Pak Muhammad Yusuf Kalla. Kembali kepada lingkungan hidup. Kita semua ingin hidup dalam suasana bersih, hijau, dan sehat. Salah satu penghargaan tertinggi di dalam lingkungan hidup adalah Kalpataru. Banyak kota menginginkan itu, karena ini adalah salah satu indikator dari apa yang saya sebutkan tadi.
termasuk juga upaya kita untuk membangun udara, air, dan tanah yang lebih sehat, lebih baik. Pertanyaan saya, seberapa jauh pandangan Pak Jokowi terhadap soal ini dan bagaimana upaya mencapai itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Atta. Dipersilakan Pak Jokowi JK untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Dipersilakan. Terima kasih Pak Atta. Menurut saya Kalpataru penghargaan itu sangat baik diberikan kepada perseorangan maupun lembaga. Tetapi alangkah baiknya tidak diberikan dalam bentuk piala saja. Tidak hanya dalam bentuk piala, tetapi diberikan insentif dana, anggaran sehingga mereka bisa mengembangkan apa yang telah mereka capai, apa yang telah mereka kerjakan itu bisa berkembang ke arah yang lebih besar lagi. Kalau piala, mereka hanya dapat barangnya. Tetapi kalau diberikan insentif anggaran, mereka akan bekerja lebih giat lagi, memperbaiki lingkungan, baik dalam sebuah daerah aliran sungai, baik menanami kanan kiri, catchment area, daerah tangkapan air, baik memperbaiki lingkungan desanya, baik mengambil air dari atas dengan pipa yang sangat sederhana sampai ke bawah sebuah desa. Tetapi kalau ini hanya diberikan piala, menurut saya baik, tetapi alangkah lebih baik kalau diberikan sebuah anggaran, diberikan insentif, sehingga tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang yang ingin melakukan itu, tetapi semua masyarakat ingin bekerja, ingin memperbaiki lingkungannya, ingin memperbaiki desanya, ingin memperbaiki daerah tangkapan air, ingin memperbaiki seluruh daerah aliran sungai, dan ingin memperbaiki kotanya, dan tentu saja ingin memperbaiki seluruh negara yang kita cinta ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Pak Prabowo Hatta, kesempatan untuk menanggapi atas jawaban Pak Jokowi. 2 menit. Silakan. Terima kasih. Pak Jokowi, bentuk penghargaan, apakah dalam bentuk insentif dana atau piala, itu bukan sesuatu yang terlalu prinsip. Yang penting itu adalah penghargaan itu refleksi dari keberhasilan sebuah kota membangun kotanya bersih, hijau, dan sehat. Apakah nanti ia mendapatkan insentif atau berupa piala, itu konsekuensi dari telah melakukan itu. Pertanyaan saya tadi itu, dari apa yang dijelaskan, mengapa misalkan DKI sekarang tahun ini tidak dapat, biasanya setiap tahun dapat. Atau misalkan Solo belum pernah dapat. Apa yang salah misalkan di dalam menerapkan konsep kota bersih, sehat, hijau, atau kriterianya yang tidak tepat? Terima kasih. Baik. Pak Prabowo mau menambahkan? Masih ada waktu? Baik. Silakan Pak Jokowi JK untuk memberikan tanggapan balik. Ya, Waktunya saya 2 cuma menit. ingin mendakapi sederhana. Pertanyaan Bapak bagus, cuma keliru. Kalau kota itu bukan Kalpataru, Adipura. Ya, jadi Bapak keliru. Karena itu kan Bapak keliru, tak usah saya jawab. Baik, Pak Jokowi ingin menambahkan? Ya, perlu saya tambahkan kalau tadi menyinggung Kota Solo. Kota Solo pernah mendapatkan Green City dari Kementerian Lingkungan Hidup dari Menteri Kehutanan. Silakan Bapak cek di sana. Baik, Pak Jokowi JK, waktunya masih ada. Apakah akan memberikan penjelasan lebih lanjut? Karena pertanyaannya keliru, saya tidak bisa jawab. Baik. Baik. Bila tidak dimanfaatkan, kita akhiri sesi yang pertama dari segmen kelima. Kita lanjutkan sesi kedua dari segmen kelima dengan memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi JK untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Silakan Pak Jokowi.
Yang saya hormati Pak Prabowo, Pak Hatta, menjelang Lebaran, harga daging sapi selalu nih semakin mahal. Tadi pagi saya ke pasar, saya cek harga daging sapi 120.000 per kilo. Mestinya dengan impor, harga daging sapi bisa stabil atau bahkan bisa lebih murah. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, bagaimana pandangan Bapak tentang kebijakan impor daging sapi tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Pak Prabowo Hatta, dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Silakan. Baik, masalah kenaikan harga pangan menjelang puasa itu selalu menjadi masalah bagi kita. Dan memang masalah daging adalah salah satu daripada komoditas pangan yang selalu mengalami kenaikan menjelang bulan puasa. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani-petani kita untuk menambah jumlah ternak yang ada di Indonesia, menambah juga pengusaha-pengusaha yang akan menjalankan pabrik-pabrik pemotongan sapi, kemudian juga memperlancar distribusi sapi dari sumber-sumber sapi yang ada di Indonesia. Indonesia sebetulnya menghasilkan cukup banyak ternak sapi, tetapi masalahnya adalah kadang-kadang mendatangkan sapi dari Nusa Tenggara Timur kadang-kadang lebih susah daripada mendatangkan dari Australia. Jadi masalah-masalah inilah yang harus kita perbaiki bersama. Ya. Ini memang adalah masalah pekerjaan rumah yang besar bagi kita. Bagaimana kita sekarang memperlancar peningkatan produksi pertanian, peternakan di segala bidang. Termasuk yang utama daging, susu, dan sumber-sumber protein lainnya. Ini masalah yang besar dan ini perlu suatu pendekatan yang komprehensif yang harus kita lakukan secara besar-besaran. Memperbaiki tata kelola pertanian dari hulu sampai hilir, ini merupakan suatu usaha besar dan perubahan paradigma mindset kita yang tadinya agak terlalu neoliberal, sekarang Terima kasih, kepada kerakyatan. Pak Prabowo, Terima kasih. waktunya habis. Baik, kesempatan Pak Jokowi JK untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya 2 menit, silakan. Mestinya kalau kita mempunyai sebuah strategi jangka panjang, kita seharusnya sudah berani memulai, tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlunya bakalan-bakalan sapi itu diberikan di desa-desa, di semua desa, tetapi terpusat di dalam satu kandang. Sehingga gampang untuk dicek, gampang untuk dikontrol, dan semua petani ikut di dalam program ini. Pertama yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan pupuk dari sana. Yang kedua tadi saya sampaikan juga bahwa kita juga bisa mendapatkan energi dari kotoran sapi yang ada di kandang itu. Kemudian yang ketiga, jangka panjang kita akan mempunyai sebuah stok sapi hidup yang sewaktu-waktu diperlukan itu bisa kita pakai untuk mensuplai daging sapi. Jangan sampai kita impor daging ini hanya alasannya karena stok di dalam negeri tidak cukup. Tapi kalau ini berani kita lakukan, saya meyakini dalam waktu kira-kira 5-6 tahun itu bisa kita selesaikan masalah impor daging sapi. Kemudian dalam waktu 1 sampai 5-6 tahun ini apa yang kita lakukan dengan impor? Impor silahkan, tetapi tidak dalam bentuk daging hatch, tetapi dalam bentuk karkas. Kenapa karkas? Kita bawa ke sini karkas itu, kemudian kita potong di sini, harganya akan bisa bermacam-macam. Ada harga daging yang 30.000 ada harga daging yang 45.000 ada harga daging yang 70.000 ada. Tukang bakso bisa hidup dari cara mengimpor karkas seperti ini. Tidak seperti sekarang yang semuanya harus
Harus beli yang 120.000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Prabowo Hatta punya kesempatan untuk menanggapi balik. Waktunya 2 menit, dipersilakan. Baik, Saudara Jokowi, sebagian dari pandangan-pandangan Bapak tentang ternak di desa, saya setuju. Ya, sebagian. Tapi Bapak mengatakan di kandang, berkelompok, itu menurut saya kok naga-naganya ke arah koperasi, Pak. Tapi oke, saya mendukung koperasi ternak, koperasi petani, dan yang ingin saya tegaskan di sini, Pak, kalau saya jangankan karkas, Pak, saya inginkan bahwa ternak itu lahirnya di Indonesia, Pak. Kalau perlu karkas pun kita tidak import, kalau perlu. Dan itu harus kita perjuangkan. Jadi jangankan karkas, kita harus melipat gandakan jumlah ternak kita. Jumlah ternak yang harus kita lipat gandakan. Di semua desa, di seluruh Indonesia, yang mampu membesarkan ternak, itu harus kita lakukan. Jadi di ujungnya kita tidak perlu import karkas sekalipun. Itu yang kita inginkan. Terima kasih. Waktunya masih ada. Pak Hatta ingin menambahkan? Dipersilakan. Terima kasih. Konsumsi daging sapi kita meningkat per kapita sekarang di atas 2,2 kg per kapita. Masih sangat rendah. Tapi Pak JK, Pak Jokowi, kalau melihat data terakhir, import kita menurun. Karena kita betul-betul menginginkan bersuasembada sapi. Memang pada awalnya akan mahal harganya, tapi ini menguntungkan peternak kita dan membuat rangsangan akan meningkatnya populasi sapi, dan pada akhirnya nanti kita akan bersuasembada pada harga yang mulai stabil turun ke bawah. Intinya kita stop dulu impor dengan meningkatkan sapi dalam negeri. Terima kasih, waktunya habis. Kita akhiri sesi kedua. Kita lanjutkan sesi ketiga dari segmen kelima dengan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo Hatta untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Pak Jokowi yang saya hormati, tadi kita sudah membahas dan menyinggung masalah pangan. Dan inti dari pangan kita sepakati adalah bahwa sawah kita berkurang. Berkurangnya sangat drastis. 2015 kita harus punya atau defisit sawah kita itu 750.000 hektar. Kami mempunyai program untuk menambah lahan 2 juta hektar untuk pangan. Pertanyaan saya, apakah Bapak Jokowi sependapat ekstensifikasi lahan harus secara besar-besaran dan harus berani kita tambah dalam waktu dekat di atas 1 juta hektar mengarah ke 2 juta atau lebih? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jokowi JK, waktunya 2 menit untuk menjawab. Silakan. Tambahan sawah itu sangat diperlukan. Tetapi tentu saja kita harus melihat terlebih dahulu airnya dari mana. Jangan seperti yang saya lihat sekarang, ada di Papua, sudah dibuka, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja. Karena apa? Tidak pernah dipikirkan airnya dari mana. Tidak pernah dipikirkan bendungannya dibangun di mana. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah ditentukan dulu lokasinya. Apakah ada air atau tidak? Apakah ada sungai yang bisa dibendung atau tidak? Kalau sudah, buat bendungannya dulu. Kalau bendungannya selesai berarti air ada. Air ada, buat irigasi. Masuk ke irigasi tersier, masuk ke sawah yang ingin kita bangun itu. Itu baru yang namanya membuat sawah akan berhasil. Bukan membuat sawahnya dulu baru mencari airnya. Ini kebalik-balik. Membuat bendungannya dulu, mengalirkan lewat irigasi, kemudian menyalurkan kepada sawah itu. Kita tidak ingin ada kegagalan
Karena yang kita lihat sudah terlanjur hutan ditebang, tetapi sawah tidak bisa dikerjakan lagi. Oleh sebab itu, ke depan semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung, semuanya harus diteliti, agar betul-betul yang dikerjakan ini bukan sebuah proyek, tetapi sebuah program yang bermanfaat bagi negara ini, program yang bermanfaat bagi rakyat, dan rakyat mendapatkan kemanfaatan dari itu karena mereka mendapatkan pembagian lahan, dan kesejahteraan mereka akan naik, kesejahteraan petani akan meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Pak Prabowo Hatta punya kesempatan untuk menanggapi atas jawaban Pak Jokowi. Waktunya 2 menit. Silakan. Pak Jokowi, tentunya di abad ke-21 ada teknologi, ada sistem manajemen. Tentunya kalau kita akan membangun sesuatu harus direncanakan dengan baik. Tetapi Bapak belum menjawab, apakah Bapak setuju atau tidak kita harus tambah 2 juta hektar. Yang saya ingin adalah apakah Bapak secara konsepsi setuju atau tidak menghadapi defisit 730.000 hektar 2015. Bapak sependapat atau tidak bahwa kita harus segera menambah jumlah sawah kita. Itu Pak, yang Bapak belum menjawab. Saya mengerti, kalau kita mau bikin sawah, tentunya harus ada sumber air. Ya kan? Ya kan? Kalau tidak ada air, tidak mungkin ada tanaman yang hidup. Saya kira, ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Hatta akan menambahkan, masih ada waktu Pak Hatta. Sudah cukup? Pak Jokowi dipersilakan untuk memberikan tanggapan balik. Waktunya 2 menit. Silakan. Saya kira memang tidak perlu saya jawab tadi, karena memang di visi misi kita jelas bahwa kita ingin membangun sawah minimal 1 juta per tahun, jelas ada di dalam visi misi kita jelas. Sehingga saya tadi tidak menjawab karena apa? Di dalam visi misi kita jelas. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana melaksanakan, mengimplementasikan dari visi misi itu. Karena yang banyak sekarang ini adalah membuat visi misi, membuat rencana-rencana, membuat wacana-wacana, tetapi tidak diimplementasikan. Tidak bisa dilaksanakan, tidak segera diputuskan. Itu problemnya. Kalau hanya ingin akan banyak sekali. Saya kira yang paling penting bagaimana mengimplementasikan ini. Bagaimana bisa melaksanakan ini. Bagaimana kita bisa membuat sebuah manajemen perencanaan, bisa membuat sebuah manajemen organisasi, bisa membuat manajemen pelaksanaan yang betul-betul real, yang betul-betul konkret, yang betul-betul nyata, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dan yang paling penting memang manajemen pengawasan. Jangan sampai seperti yang dulu kita pernah beberapa kali, tidak hanya sekali. Tadi saya sampaikan di Papua ada kegagalan membuat food rice. Kemudian sejuta lahan gambut kita juga pernah tidak berhasil. Ini harus menjadi catatan. Kenapa saya sampaikan bendungannya dulu? Karena kita mempunyai sebuah pengalaman yang tidak baik, tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Oleh sebab itu ini harus menjadi catatan. Catatan itu sangat penting. Karena jangan sampai kita mengulangi kesalahan, jangan mengulangi kesalahan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jokowi. Baik, kita lanjutkan sesi keempat dari segmen kelima. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi JK untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Prabowo Hatta. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Bapak Prabowo, tadi Bapak menanyakan pidato kampanye Pak Jokowi. Sekarang saya juga ingin menanyakan hal yang sama, supaya adil. Pada hari Kamis lalu di Bandung, Bapak bicara bahwa ada pihak-pihak yang ingin merubah demokrasi ke kleptokrasi, kekuasaan para maling-maling. Kami, Pak Jokowi,
dan partai pendukung kami. Saya ingin jelaskan, tidak ada sama sekali maling-maling isi daripada, tidak ada maling di bidang energi, tidak ada maling di bidang pangan di kami. Pertanyaannya ialah, karena tidak ada maling minyak, tidak ada mafia minyak, tidak ada mafia daging, tidak ada mafia beras, tidak ada mafia gula di tempat kami, tidak ada mafia haji, tidak ada malika hutan. Pertanyaannya, pidato Bapak itu ditujukan kepada siapa? Waktunya habis. Baik. Tentang kleptokrasi, kepada siapa Bapak Baik. tujukan? Terima kasih Pak JK. Silakan Pak Prabowo Hatta untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Silakan. Pak Yusuf Kalla yang saya hormati, kita sudah lama jadi orang Indonesia, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak mengatakan di pihak Bapak begitu, ya syukur. Yang saya maksud adalah proses demokrasi kita yang kita ingin jalankan dengan baik. Kita sama-sama tahu bahwa sekarang terjadi jual beli suara, terjadi macam-macam praktek-praktek yang tidak benar. Ini yang saya maksud, Pak, bahwa roh daripada demokrasi sedang dirusak oleh macam-macam. Bisa dari partai saya, bisa. Saya tidak mengatakan di partai saya tidak ada orang maling. Ya. 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 Tapi yang saya maksud ini adalah fenomena untuk bangsa kita semua. Begitu, Pak. Siapa tahu di pihak Bapak ada juga, di pihak partai A dan B ada juga. Jadi maksud saya adalah mengingatkan rakyat bahwa mereka harus menjaga demokrasi ini. Mereka jangan ikut larut dalam permainan-permainan yang kita ketahui bersama selalu terjadi di lapangan. Saya kira itu, Pak, yang saya maksud. Baik. Pak Hatta ingin menambahkan? Pak Hatta ingin menambahkan? Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya kalau kita menjalankan demokrasi dan sekaligus dengan penegakan hukum, rule of law yang baik, maka yang dibilang mafia apapun, kita serahkan kepada penegak hukum. Kita serahkan. Jadi tidak perlu kita melontarkan sesuatu yang kemudian tidak memiliki data apapun. Jadi kalau saya menganggap apapun juga bisa ditrace, bisa dicari siapa orang-orang yang dikatakan Pak JK itu maling-maling tadi itu. Terima kasih Pak JK. Baik, waktu habis. Kesempatan Pak Jokowi JK untuk memberikan tanggapan atas jawaban Pak Prabowo Hatta. Dipersilakan, 2 menit. Ya, karena pidato Bapak di kampanye mengatakan ada pihak, sedangkan kita berkampanye hanya 2 pihak. Jadi seakan-akan kami kan. Tapi saya ingin jelaskan bahwa apa yang disebut tadi Pak Hatta itu tentang hukum, pendapat hukum, semuanya sudah kena di KPK, minyaknya ada di KPK, sudah dagingnya ada di KPK, hajinya sudah ada di KPK, Al-Quran pun ada di KPK, semua sudah jelas. Dan alhamdulillah tidak ada di sini, bakal-bakal tidak ada. Itu saja masalahnya. Terima kasih. Pak Jokowi ingin menambahkan? Silakan Pak Jokowi. Saya kira pertanyaannya tadi yang disampaikan Pak JK itu supaya dihubungkan dengan masalah daging, masalah yang berkaitan dengan energi, supaya dikaitkan dengan itu. Jadi bukan ingin membawa dalam suasana siapa yang mafia minyak, siapa yang mafia daging, siapa yang mafia haji, siapa yang mafia beras, bukan itu. Supaya ini bisa ada Bapak Prabowo bisa menjelaskan, dan tadi Bapak Prabowo sudah menjelaskan secara jelas, dan saya kira terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan Pak Prabowo Hatta untuk memberikan tanggapan balik. Waktunya 2 menit. Silakan Pak Prabowo. Ya. Baik, jadi Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, inti daripada mungkin apa yang Bapak arah atau mengarah adalah mungkin
bahwa kami menganggap yang saya sebut maling-maling itu di salah satu pihak. Padahal itu bukan maksud kami, ya. Bahwa yang saya ingatkan selalu adalah kita sebagai bangsa. Kita semua sebagai bangsa punya kelemahan-kelemahan. Kalau kita pura-pura tidak ada kelemahan, saya kira itu dosa kepada rakyat. Itu yang saya katakan, ya. Sebagai contoh, ya, kalau ada sebuah pemerintah menandatangani kontrak yang merugikan negara dan bangsa untuk puluhan tahun, itu bagaimana? Apakah itu tidak merugikan rakyat dan bangsa Indonesia? Ya, jadi tolonglah kita mawas diri, introspeksi, kita lihat kepada diri kita sendiri. Ini kelemahan, marilah kita perbaiki bersama untuk demokrasi yang kita harus bangun bersama. Ya, jadi yang saya inginkan adalah mengingatkan rakyat, jangan sampai demokrasi yang sudah susah kita bangun, kita rusak sendiri. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Baik, Pak Hatta. Apakah Pak Hatta ingin menambahkan? Singkat, Pak Hatta. Terima kasih. Saya berterima kasih. Apa yang saya sampaikan, kami ngotot untuk renegosiasi kontrak. Alhamdulillah, saya dikasih tahu oleh Pak Jiro Wacik bahwa tangguh sudah naik menjadi 12 saat ini. Baik, Terima waktunya kasih. habis, Pak. Waktunya habis. Baik, hadirin dan pemirsa yang saya hormati. Segmen 5 yang panjang telah kita lalui. Kita lanjutkan segmen ke-6 setelah jeda berikut ini. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, kita masuki segmen yang ke-6 atau segmen yang terakhir. Segmen ke-6 terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama, para calon masih memiliki kesempatan saling bertanya dan menanggapi. Ada 2 bagian. Dan sesi kedua adalah pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan. Waktu untuk bertanya 1 menit dan menanggapi 2 menit. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi JK untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Pak Prabowo, Pak Hatta, saat ini kita dihadapkan pada ancaman bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan di negara kita adalah tertinggi di dunia. Bagaimana strategi Bapak menghentikan laju kerusakan hutan ini? Terima kasih. Terima kasih. Pak Prabowo, dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Silakan. Baik, Pak Jokowi, ini masalah yang sangat mendesak bagi bangsa kita. Strategi yang kami usung adalah, yang pertama adalah untuk mengikut sertakan masyarakat, rakyat yang tinggal di hutan dan di pinggir-pinggir hutan. Kita berdayakan melalui kelompok-kelompok petani hutan, dan kita berikan kesempatan ikut serta dalam program-program ekonomi, pemberdayaan kekuatan mereka, sehingga mereka sekaligus diberi harapan hidup, nafkah hidup, dan penyuluhan dan pendidikan, sehingga mereka tidak merambah hutan. Kemudian harus ada memang pengetatan pengawasan. Dengan menggunakan satelit dan pengawasan macam-macam, kita bisa memonitor usaha-usaha untuk melaksanakan illegal logging, ya, penambangan liar dan sebagainya. Kemudian sanksi yang keras kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar tata kelola hutan. Saya kira itu yang perlu kita laksanakan. Juga aparat-aparat penegak hukum harus kita tatar kembali
supaya mereka ikut menjaga hutan kita. Karena hutan kita sungguh-sungguh adalah masa depan kita semua. Harus kita jaga bersama-sama, dan untuk itu harus ada intervensi pemerintah secara besar-besaran dalam hal ini. Ini bagian daripada strategi besar kita untuk kita benahi hutan dan lingkungan hidup kita. Terima kasih. Baik, Pak Atta, ada tambahan? Singkat, baik. Saya persilakan Pak Jokowi JK untuk menanggapi jawaban Pak Prabowo. Waktunya 2 menit, silakan. Terima kasih. Tata ruang kita sebetulnya hampir selesai dan ini harus segera diselesaikan. Sehingga jelas mana yang hutan lindung, mana yang hutan alam, mana yang hutan produksi, dan mana yang hutan bisa dikonversi. Sekarang ini karena kita tidak mempunyai one map policy, tidak mempunyai kebijakan satu peta, sehingga yang terjadi adalah sebuah tumpang tindih. Hutan lindung diberikan konsesi pertambangan. Ada hutan lindung diberikan konsesi untuk perkebunan. Ada hutan lindung diberi konsesi untuk sebuah produksi. Saya kira kekeliruan-kekeliruan seperti ini disebabkan karena kita tidak mempunyai satu peta. One map policy ini sangat penting sekali. Saya berikan contoh di sebuah provinsi di Kalimantan. Saya tidak menyebutkan yang selatan, yang timur, atau yang tengah. Ada 753 kasus hanya di dalam satu provinsi. Karena apa? Tumpang tindih antara tambang dan hutan lindung, antara tambang dan perkebunan, antara perkebunan dan hutan lindung. Kalau ini tidak segera diselesaikan, hutan kita akan sedikit demi sedikit atau banyak mulai akan digerus untuk kepentingan-kepentingan yang lain karena peta kita di lapangan tidak memberikan kejelasan mengenai itu. Mungkin di dalam peta hanya terpaut 1 senti, tetapi di lapangan bisa berhektar-hektar hutan kita habis karena hanya masalah gambar yang dipakai dari tangan, perkiraan dari tangan. Tetapi kalau one map policy satu peta itu bisa diselesaikan, saya meyakini bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan hutan ini bisa segera diselesaikan. Waktunya habis. Pak Prabowo Hatta punya kesempatan untuk menanggapi balik. Waktunya 2 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Tadi Pak Jokowi mengatakan banyaknya izin di hutan lindung. Tahun 2003 ada 13 perusahaan asing diberikan izin untuk di hutan lindung. Apa pandangan Bapak terhadap itu? Yang kedua, melalui Perpres 41 tahun 2003-2004. Yang kedua, setujukah Pak JK, saya kebetulan ketua tim renegosiasi pada waktu Menko. Sulit sekali merenegosiasi kontrak-kontrak yang tidak berkeadilan. Contoh, Freeport. Pak Hatta menanggapi balik. Dipersilakan menanggapi balik atas tanggapan dari Pak Jokowi. Saya sedang menanggapi hutan lindung tadi, Bapak. Baik. Saya sedang menanggapi hutan lindung tadi. Silakan Pak Hatta. Iya. Saya sedang menanggapi hutan lindung tadi. Yang dikatakan bahwa secara spasial bahwa itu kadang-kadang tidak sesuai dengan petanya. Nah, pertanyaan saya tadi ya terhadap apa yang disebutkan tadi itu bahwa ada perusahaan yang diberikan ke hutan lindung. Apakah Bapak setuju? Ya, tanggapan saya. Tadi kan mengatakan tidak banyak perusahaan yang diberikan di hutan lindung. Apakah dengan adanya perusahaan-perusahaan di hutan lindung itu Bapak akan mencabut atau merenegosiasi kembali? Terima kasih. Baik, tidak ada kesempatan untuk menjawab karena ini adalah tanggapan balik. Tapi terima kasih Pak Hatta. Kita lanjutkan bagian kedua dari sesi pertama segmen ke-6. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo Hatta untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Tadi banyak masalah mafia migas.
setujukah Bapak dengan pandangan saya bahwa setiap perpanjangan kontrak, karena saya tidak setuju istilah perpanjangan, yang ada renegosiasi. Banyak sekali justru perpanjangan itu merugikan kita. Contohnya misalkan Freeport, yang seharusnya punya saham kita 51% bisa kita dapatkan hilang. Dan banyak kontrak-kontrak migas lainnya yang diberikan perpanjangan tanpa memperhitungkan bahwa sebetulnya itu ownership-nya sudah kepada kita. Nah, apakah Bapak menganggap, setuju tidak bahwa semua itu harus kita lakukan investigasi terhadap perpanjangan-perpanjangan kontrak seperti itu agar kita lakukan pengecekan ulang? Terima kasih. Terima kasih Pak Atta. Dipersilakan Pak JK untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit. Silakan. Saya Pak Hatta sangat setuju untuk dibikin investigasi. Kita lihat Freeport, ada bilang Freeport. Coba lihat sejarah Freeport. Siapa yang pernah memiliki saham Freeport dan kemana saham itu? Bapak boleh cek, investigasi. Kalau Anda minta investigasi bukan saya. Kedua, Bapak lihat Newmont. Kemana saham Newmont sekarang? Kepada siapa yang pegang sekarang Newmont itu? Dulu nasional, tapi sekarang siapa? Berapa dividennya masuk ke Newmont itu? Karena itu saya sangat setuju untuk investigasi seperti itu. Itu saya bertanya. Pak Jokowi akan menambahkan. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak JK, investigasi itu perlu. Artinya apa? Sebetulnya tempat-tempat yang berkaitan dengan tambang itu memang banyak kelompok kepentingan di situ. Banyak kelompok kepentingan, sebetulnya semua orang juga sudah tahu. Semua orang sudah ngerti siapa yang dapat, semuanya ngerti. Kita ini punya niat enggak untuk menyelesaikan itu. Kita punya kemauan tidak untuk menyelesaikan itu. Masalahnya hanya itu. Kalau hanya renegosiasi, saya kira bisa-bisa saja kita lakukan renegosiasi. Tetapi kalau kelompok kepentingan ini masih ada dan itu mengatur, ya sampai kapanpun kita akan seperti ini terus. Oleh sebab itu, sejak awal kami sampaikan bahwa kerjasama kami, koalisi kami adalah tanpa syarat. Ini komitmen di depan yang ingin kami tunjukkan. Sehingga kami tidak ingin tersandera, kami tidak ingin terbebani oleh hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, dengan kontrak-kontrak yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih Pak Jokowi. Pak Prabowo Hatta, silakan menanggapi atas jawaban dari Pak Jokowi JK. Dipersilakan, waktunya 2 menit. Silakan Pak Hatta. Terima kasih. Artinya Bapak setuju kan dengan renegosiasi tersebut? Pak bilang investigasi. Iya. Pertanyaannya kan? Kepada Pak Jokowi terlebih dahulu. Artinya setuju terhadap renegosiasi. Persoalannya adalah bagaimana upaya kita agar renegosiasi itu betul-betul dapat menguntungkan sebesarnya buat kita. Bukan kita melihat, tadi dikatakan bahwa saya tidak setuju. Kalau dikatakan ada kelompok-kelompok kepentingan, justru kelompok kepentingan itulah yang harus kita selesaikan, kita tuntaskan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kalau kita mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok kepentingan sehingga kita tidak bisa melakukan renegosiasi, itu tidak berjalan. Kami sangat konsisten terus berupaya keras untuk melakukan renegosiasi kontrak apapun juga, karena itu menyangkut kepentingan bangsa kita, menyangkut penerimaan negara kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi jangan ada istilah bahwa karena ada kepentingan maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Apapun, siapapun dia yang menyangkut kepentingan, yang merugikan negara, harus kita sikat. Terima kasih. Pak Prabowo akan menambahkan? Masih ada waktu? Silakan, singkat. Saya ingin memberi tanggapan sambil juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang tanggal 1 Juli berhasil tanda tangan renegosiasi kontrak tangguh dari kontrak yang merugikan bangsa Indonesia, akhirnya
harga bisa naik dan kita sekarang diuntungkan 250 triliun sampai selesai. Terima kasih. Waktunya habis. Baik, Pak Jokowi JK punya kesempatan untuk memberikan tanggapan balik. Tanggapan balik, waktunya 2 menit. Ya. Silakan. Yang pertama tadi soal Newmont. Karena tadi bertanya, zaman waktu saya masih berdepan sama-sama, kita di pemerintahan, keputusan kita ialah saham Newmont itu diberikan kepada BUMN, ke negara sesuai pasal 33. Tapi begitu tidak ada, menurut informasi Menko Perekonomian memutuskan berikan kepada daerah dan swasta yang sekarang tidak jelas karena tidak pernah bayar dividen menurut informasi dari NTB dan sebagainya. Tengah itu saya setuju sekali lagi investigasi tentang tangguh, Pak. Justru itulah kontrak itu berbunyi bahwa tiap 4 tahun harus dinegosiasi. Jadi justru pada tahun 2008, Pak Hatta masih ingat, saya berbicara dengan Presiden China Hu Jintao. Saya sendiri jatuh ke Beijing, siap negosiasi, tetapi begitu saya tinggalkan tidak ada negosiasi apapun dilaksanakan oleh pemerintah. Bahwa kemudian dilakukan 4 tahun kemudian itulah bunyi kontrak yang ditandatangani pada waktu itu. Wah, tiap 4 tahun harus negosiasi. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial bahwa naiknya iya. Nah iya, kita terima kasih juga naiknya itu, tapi itulah jalan kontrak itu berbunyi begitu. Supaya celah, jangan terjadi kerugian, itu masalahnya tengah-tengah itu. Baik, Pak Jokowi akan menambahkan? Cukup. Baik, kita akhiri sesi debat dari segmen ke-6. Kita masuki sesi kedua. Saya akan mempersilahkan pasangan calon urut nomor 2, Pak Jokowi JK, untuk menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Waktunya 2 menit. Dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Kita tahu semuanya, negara kita Indonesia mempunyai masalah yang banyak, mempunyai problem yang banyak. Tapi kita meyakini bahwa setiap problem itu pasti ada jalan keluarnya, setiap problem itu pasti ada solusinya. Karena kita mempunyai pakar yang ahli di bidang itu. Tapi memang yang selalu menghalangi, dan itulah yang harus kita kerjakan adalah kelompok-kelompok kepentingan tadi, ya mafia tadi. Oleh sebab itu, Jokowi JK sejak awal menyatakan kerjasama koalisi tanpa syarat. Kami ingin hadir untuk membawa perubahan. Kami ingin hadir untuk membawa terobosan. Kami ingin hadir untuk membawa sebuah langkah-langkah yang nyata. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kader, kepada seluruh relawan, kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah bekerja keras untuk sebuah cita-cita bersama kita. Dan ingin saya tegaskan sekali lagi, bahwa kami ini lahir, dibesarkan, dididik, dan bekerja di Indonesia. Kami seutuhnya Indonesia. Dan juga perlu kami tegaskan, bahwa kami Jokowi JK hanya tunduk kepada konstitusi Indonesia dan kehendak rakyat. Dan kami Jokowi JK selalu setia kepada negara Republik Indonesia. Mari bersama kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi. Salam 2 jari. Terima kasih. Waktunya habis. Terima kasih. Baik, saya persilakan Pak Prabowo untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kita malam hari ini mengakhiri kampanye politik yang cukup panjang. Kita melakukan kampanye ini sebagai tanggung jawab konstitusi kita.
Kita ingin membangun demokrasi yang kuat. Pada tanggal 9 Juli yang akan datang, rakyat Indonesia akan memilih pemimpin-pemimpinnya. Kami, Prabowo Hatta dan koalisi yang mengusung kami, berjanji kepada rakyat Indonesia bahwa apabila kami menerima mandat dari rakyat Indonesia, kami akan bekerja sekeras tenaga kami untuk mengutamakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kita ingin membangun bangsa yang terhormat, bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa yang produktif, tidak hanya membeli barang dari negara lain, tapi bangsa yang bermartabat, yang bisa juga membuat dan menjual barang-barangnya sendiri. Kami, Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Hatta, akan berjuang untuk Indonesia dan untuk seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera, hidup dengan layak, sebagaimana diharapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita dan sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih seluruh rakyat Indonesia. Dari kami juga akan menghormati keputusan rakyat Indonesia. Apapun keputusan itu, kami akan hormati demi negara, bangsa dan rakyat kita yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Prabowo. Demikianlah hadirin, kita beri tepuk tangan untuk dua pasang calon kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak JK. Makasih. 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 Pak Prabowo di sini. Pak JK. Baik. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, semoga debat pada malam hari ini menjadi inspirasi dan referensi bagi Anda semua untuk menentukan pilihan pada 9 Juli yang akan datang. Saya Sudarto P. Hadi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kedua pasang calon, kepada seluruh hadirin, kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, kepada KPU yang sudah memfasilitasi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Izinkan saya mengakhiri acara debat ini dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh subur di halaman rumah. Kita sukseskan pemilu presiden 9 Juli untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.